Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat. Ya, sahabat lansia, senang sekali rasanya kita bisa kembali berjumpa dalam video kali ini. Sebelum kita mulai membahas tentang manfaat luar biasa dari daun kelor untuk kesehatan di usia senja, izinkan saya menyapa satu persatu, meskipun secara virtual. Kalau boleh tahu, sahabat berasal dari daerah mana? Boleh tulis di kolom komentar ya. Apakah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, atau mungkin dari luar negeri? Kami senang sekali membaca satu persatu komentar dari sahabat semua. Dan satu lagi, boleh juga disebutkan usia sekarang berapa? Apakah sahabat sudah masuk usia 60-an? Atau mungkin sudah lebih dari 70 tahun, tapi tetap bugar dan aktif? Wah, luar biasa sekali. Semoga tetap panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kondisi tubuh hari ini? Apakah masih sering pegal-pegal? Atau mungkin akhir-akhir ini mulai terasa cepat lelah? Tidak perlu khawatir, karena di usia lansia, itu adalah hal yang wajar. Tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Justru banyak dari kita yang baru sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan setelah memasuki usia emas ini. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita saling mendoakan. Saya doakan sahabat semua selalu diberikan kekuatan, ketenangan hati, kesehatan tubuh, pikiran yang jernih, dan hari-hari yang dipenuhi kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin ya Allah. Sahabat lansia sehat, mungkin di usia muda dulu kita jarang peduli soal makanan bergizi, jam tidur, olahraga, atau bahkan sekadar minum air putih yang cukup. Tapi sekarang, setiap hal kecil terasa begitu penting. Kesehatan jadi harta paling berharga. Nah, salah satu kunci menjaga kesehatan di usia lanjut adalah memanfaatkan alam sekitar, terutama tanaman herbal yang sering kita jumpai tapi sering juga kita abaikan. Pernah dengar tentang daun kelor? Ya, tanaman kecil dengan daun berbentuk bulat kecil ini ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Di desa, daun ini biasa dibuat sayur bening. Tapi tahukah sahabat, bahwa di luar negeri, daun kelor justru dikemas dalam bentuk kapsul, teh, hingga bubuk karena manfaatnya yang luar biasa untuk tubuh? Daun kelor bahkan disebut sebagai miracle tree, atau pohon ajaib oleh para peneliti dunia. Bukan hanya omong kosong, tetapi sudah diteliti dan digunakan oleh berbagai negara untuk membantu menjaga kesehatan, termasuk untuk para lansia seperti kita. Nah, dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap tentang manfaat daun kelor khusus untuk lansia. Tidak hanya satu atau dua manfaat saja, tapi sampai ke jantung, mata, sendi, hingga menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kita akan bahas satu persatu secara urut, supaya sahabat bisa benar-benar memahami dan bisa langsung mempraktikannya di rumah. Jangan khawatir, penjelasan akan dibuat ringan dan mudah dimengerti. Video ini sangat cocok untuk sahabat yang ingin tetap sehat dan mandiri di usia senja, sering merasa lemas atau nyeri sendi, punya masalah tekanan darah atau gula darah, sedang mencari cara alami untuk menjaga tubuh tetap bugar. Sahabat, sebelum kita lanjut, yuk siapkan dulu teh hangat atau air putih. Duduk santai, tarik napas pelan-pelan. Nikmati setiap informasi yang akan disampaikan, karena ini bukan sekadar pengetahuan, tapi bisa menjadi awal dari perubahan gaya hidup sehat yang sederhana tapi berdampak besar. Kalau sahabat punya catatan kecil, boleh juga disiapkan. Siapa tahu nanti ada bagian yang ingin dicatat. Karena manfaat dari daun kelor ini benar-benar tidak main-main. Saya tahu mungkin banyak dari kita sudah bosan dengan anjuran minum obat, makan ini dan itu. Tapi kali ini, kita bicara tentang tanaman yang sudah lama ada di halaman rumah, bahkan mungkin tumbuh liar tanpa kita sadari. Dan hari ini, kita akan membuka mata bersama-sama betapa luar biasanya daun kelor untuk menjaga tubuh tetap sehat di usia senja. Kita akan mulai dari dasar. Apa itu daun kelor? Kenapa disebut tanaman ajaib? Siapa saja yang cocok mengonsumsinya? Semua akan kita bahas mulai dari bab berikutnya. Jadi pastikan sahabat tetap bersama kami hingga akhir video. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar sahabat tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kesehatan lansia. Terakhir sebelum kita lanjut, mari kita niatkan bersama-sama untuk hidup lebih sehat, bukan demi siapa-siapa, tapi demi diri kita sendiri, supaya bisa menikmati masa tua dengan tenang, bahagia, dan tetap mandiri. Karena lansia bukan akhir segalanya,
tapi awal dari hidup yang lebih bermakna. Sampai di sini dulu sapaan hangat kita. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita berbincang hangat di awal tadi, sekarang kita mulai masuk ke inti pembahasan kita, mengenal lebih dekat tanaman yang dijuluki sebagai pohon ajaib, yaitu daun kelor. Mungkin sahabat sudah sering melihat pohon kelor tumbuh di halaman rumah, di kebun, atau bahkan di pinggir jalan. Daunnya kecil-kecil, bentuknya bulat lonjong dan tersusun rapi di tangkai yang ramping. Sekilas, tanaman ini terlihat sangat sederhana, bahkan sering dianggap biasa saja. Tapi tahukah sahabat, di balik bentuknya yang mungil itu, tersimpan kekayaan nutrisi yang sangat luar biasa? Satu, kelor dalam budaya kita. Kelor bukan tanaman baru. Di Indonesia, tanaman ini sudah dikenal sejak zaman nenek moyang. Biasanya digunakan sebagai bahan masakan seperti sayur bening, sayur bobor, bahkan kadang dijadikan jamu. Di beberapa daerah, kelor juga digunakan dalam tradisi untuk mengusir hal-hal mistis. Tapi itu hanya mitos. Yang perlu kita garis bawahi sekarang adalah manfaat ilmiahnya. Yang menarik, daun kelor sudah digunakan secara tradisional di berbagai budaya di seluruh dunia. Di India, kelor dikenal dengan nama moringa dan digunakan dalam pengobatan Ayurveda. Di Afrika, tanaman ini sering dijadikan bahan utama untuk menjaga stamina tubuh. Bahkan di Filipina, daun kelor dijuluki sebagai Mother's Best Friend karena dipercaya bisa memperbanyak ASI dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dua julukan, Miracle Tree, dari WHO. Sahabat tahu tidak? Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pernah memberi julukan khusus untuk tanaman ini, yaitu The Miracle Tree atau pohon ajaib. Julukan ini bukan sembarangan. WHO menilai bahwa kandungan gizi dari daun kelor sangat lengkap dan bisa membantu menangani masalah malnutrisi, terutama di negara berkembang. Menurut WHO, satu genggam daun kelor bisa mengandung 7 kali lebih banyak vitamin C dibanding jeruk, 4 kali lebih banyak kalsium dibanding susu, 4 kali lebih banyak vitamin A dibanding wortel, 3 kali lebih banyak potasium dibanding pisang, 2 kali lebih banyak protein dibanding yogurt. Luar biasa, bukan? Bayangkan, semua kandungan itu ada dalam satu jenis daun yang tumbuh liar dan mudah didapat. 3 kelor di mata dunia barat. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa, daun kelor sudah diproses menjadi berbagai bentuk produk herbal. Mulai dari bubuk kelor, moringa powder, teh kelor, kapsul kelor, ekstrak minyak biji kelor. Produk-produk ini dijual dengan harga yang cukup mahal. Tapi ironisnya, di negeri kita sendiri, daun kelor masih sering dianggap remeh. Banyak yang tidak tahu bahwa tanaman ini menyimpan kekayaan nutrisi setara, bahkan melebihi banyak suplemen pabrikan. 4. Mudah ditanam, tak perlu perawatan khusus. Salah satu kelebihan kelor adalah mudah tumbuh di berbagai jenis tanah. Tidak perlu pupuk mahal, tidak perlu teknik pertanian yang rumit. Cukup ditanam di halaman rumah, disiram secukupnya, dan dalam waktu singkat, pohon kelor bisa tumbuh subur. Untuk sahabat lansia yang suka berkebun ringan, menanam kelor bisa jadi aktivitas yang menyenangkan. Tidak hanya membuat halaman hijau, tapi juga menjadi sumber gizi alami bagi keluarga. 5. Daun kecil, manfaat besar. Sahabat mungkin bertanya-tanya, kenapa daun kelor bisa sehebat itu? Apa rahasianya? Ternyata jawabannya ada pada kandungan nutrisinya yang sangat lengkap. Daun kelor mengandung vitamin A, B1, B2, B3, B6, B9, C, D, E, dan K. Mineral seperti zat besi, kalsium, magnesium, fosfor, dan kalium. Antioksidan kuat seperti quercetin dan klorogenik. Asam amino esensial lengkap yang dibutuhkan tubuh. Yang membuatnya sangat cocok untuk lansia adalah karena kandungan tersebut bekerja membantu berbagai sistem tubuh yang mulai melemah karena usia. Mulai dari tulang, jantung, mata, sistem kekebalan tubuh, fungsi otak, pencernaan, dan bahkan menjaga kadar gula darah. 6. Penelitian tentang daun kelor. Sahabat, manfaat kelor bukan hanya berdasarkan cerita rakyat. Sudah banyak penelitian ilmiah yang membuktikan keampuhan daun kelor untuk kesehatan manusia, terutama untuk kelompok usia lanjut. Misalnya, sebuah studi yang dimuat dalam Journal of Food Science and Technology menyebutkan bahwa konsumsi rutin daun kelor mampu meningkatkan kadar hemoglobin, menurunkan kadar gula darah, mengurangi peradangan dalam tubuh, meningkatkan energi dan daya tahan.
Penelitian lain dari Asian Pacific Journal of Tropical Medicine menunjukkan bahwa daun kelor memiliki sifat anti-diabetes, anti-hipertensi, anti-kanker, dan anti-peradangan. 7. Kenapa cocok untuk lansia? Tubuh lansia mengalami berbagai perubahan. Tulang menjadi lebih rapuh, otot melemah, daya tahan tubuh menurun, gampang lelah, nafsu makan menurun, tekanan darah tidak stabil, gula darah naik turun. Daun kelor membantu menjawab semua masalah itu secara alami. Bukan dengan cara instan, tetapi melalui proses alami yang bertahap, aman, dan tidak membuat tubuh ketergantungan. 8. Kelor dan kehidupan sehari-hari. Sahabat bisa mulai mengintegrasikan daun kelor ke dalam makanan harian. Misalnya, tambahkan daun kelor muda ke dalam sayur bening. Rebus sebentar, lalu campurkan ke bubur. Jadikan teh kelor sebagai minuman pagi. Konsumsi kapsul kelor jika sulit mengunyah. Bahkan, daun kelor bisa dijadikan bahan campuran bakwan, telur dadar, atau nasi tim untuk variasi rasa yang lezat dan bergizi. 9. Catatan penting sebelum mengonsumsi. Meskipun alami, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Konsumsi dalam jumlah wajar, jangan berlebihan. Bagi yang memiliki penyakit kronis atau sedang minum obat dokter, konsultasikan dulu. Jangan konsumsi daun kelor mentah dalam jumlah banyak, lebih baik direbus atau dikukus. 10. Kesimpulan bab ini. Sahabat lansia sehat, sekarang kita sudah tahu bahwa daun kelor bukan tanaman biasa. Ia adalah pohon ajaib yang kaya gizi, mudah ditanam, murah, dan cocok untuk kebutuhan kesehatan lansia. Saking luar biasanya, dunia barat sampai menjadikannya suplemen harian. Tapi kita di Indonesia punya akses langsung ke tanaman ini, tinggal petik di pekarangan. Jangan sia-siakan peluang ini, karena di bab berikutnya, kita akan bahas lebih dalam bagaimana daun kelor bisa memperkuat tulang, menjaga tekanan darah, memperbaiki penglihatan, dan bahkan menurunkan gula darah. Pastikan sahabat terus ikuti video ini sampai akhir, karena informasi di bab selanjutnya bisa jadi sangat berguna bagi sahabat atau keluarga sahabat di rumah. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah sama-sama mengenal daun kelor sebagai tanaman ajaib di bab sebelumnya. Kita sudah tahu bagaimana kelor dipandang sebagai tanaman superfood di dunia, dan bahkan mendapat julukan Miracle Tree oleh WHO. Tapi, apa sebenarnya isi dari daun kecil ini hingga bisa begitu istimewa? Apalagi untuk kita para lansia? Di bab ketiga ini, kita akan membedah lebih dalam kandungan nutrisi dalam daun kelor. Bukan sekadar daftar panjang vitamin dan mineral, tapi benar-benar menjelaskan satu persatu apa fungsinya, bagaimana cara kerjanya dalam tubuh, dan mengapa sangat cocok untuk kebutuhan tubuh lansia. 1. Di usia senja, apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh? Sebelum masuk ke kandungan daun kelor, mari kita pahami dulu kondisi tubuh lansia secara umum. Saat usia bertambah, massa otot berkurang, kepadatan tulang menurun, daya tahan tubuh melemah, kulit menjadi lebih tipis, sistem pencernaan menjadi lebih lambat, proses regenerasi sel melambat, resiko penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan jantung meningkat. Artinya, tubuh lansia tidak hanya butuh makanan yang mengenyangkan, tapi juga makanan yang padat gizi, mudah diserap, dan bisa membantu memperbaiki serta menjaga sel-sel tubuh. Nah, disinilah peran besar daun kelor. 2. Daun kelor, pusat gizi alami. Menurut berbagai penelitian, daun kelor mengandung lebih dari 90 zat gizi penting, termasuk 45 antioksidan, 36 senyawa antiinflamasi, 18 jenis asam amino, 9 diantaranya esensial. Banyak vitamin dan mineral penting untuk tubuh. Mari kita bahas kandungan utama yang sangat bermanfaat untuk para lansia. 3. Kalsium, penjaga kekuatan tulang dan gigi. Kalsium adalah mineral paling penting untuk lansia, terutama untuk mencegah pengeroposan tulang, osteoporosis, dan menjaga kestabilan saraf serta otot. Tanda centang putih tebal fakta. 100 gram daun kelor segar mengandung sekitar 185 mg kalsium. Itu jumlah yang sangat tinggi dibandingkan dengan sayuran biasa. Kelor bisa membantu mencegah tulang keropos, mengurangi risiko patah tulang saat terjatuh, menjaga postur tetap tegap, mengurangi nyeri sendi yang sering dirasakan di usia lanjut. 4. Zat besi, lawan anemia, tambah energi. Sahabat yang sering merasa lemas, cepat lelah, atau pusing berdiri, bisa jadi itu gejala anemia. Zat besi membantu pembentukan hemoglobin,
yaitu zat dalam darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tanda centang putih tebal fakta. Daun kelor mengandung lebih banyak zat besi dibandingkan bayam. Dengan rutin mengonsumsi daun kelor, tubuh terasa lebih segar. Nafas tidak ngos-ngosan. Pikiran lebih jernih karena aliran oksigen lancar. 5. Vitamin A. Pelindung mata dari rabun dan katarak. Salah satu masalah umum pada lansia adalah penurunan fungsi penglihatan. Vitamin A berperan besar dalam menjaga kesehatan mata dan mencegah degenerasi makula atau katarak. Tanda centang putih tebal fakta. Daun kelor mengandung 4 kali lebih banyak vitamin A dibandingkan wortel. Ini sangat penting untuk menjaga ketajaman penglihatan, mencegah mata kering, melindungi retina dari kerusakan karena usia. 6. Vitamin C. Meningkatkan imunitas dan mempercepat penyembuhan. Sistem kekebalan tubuh lansia tidak sekuat dulu. Vitamin C membantu tubuh melawan infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Tanda centang putih tebal fakta. Daun kelor punya 7 kali lebih banyak vitamin C dibanding jeruk. Dengan vitamin C dari daun kelor, sahabat tidak mudah tertular flu atau batuk. Luka lebih cepat sembuh. Kulit tetap segar dan tidak cepat kusam. 7. Potasium. Stabilkan tekanan darah. Banyak lansia mengalami tekanan darah tinggi atau tidak stabil. Potasium membantu menetralkan efek natrium, garam, dalam tubuh dan menjaga detak jantung tetap normal. Tanda centang putih tebal fakta. Kandungan potasium dalam daun kelor lebih tinggi dari pisang, buah yang sering disarankan untuk penderita hipertensi. 8. Magnesium dan fosfor. Tenang, rileks, tidur nyenyak. Magnesium membantu tubuh dan otak lebih rileks. Fosfor membantu menjaga energi dan metabolisme tubuh. Daun kelor mengandung keduanya dalam jumlah seimbang. Efeknya, sahabat merasa lebih tenang, tidur lebih nyenyak, mengurangi kecemasan dan mudah marah. 9. Antioksidan. Lawan radikal bebas, cegah penyakit. Daun kelor kaya antioksidan, seperti quercetin, antiinflamasi kuat. Chlorogenic acid, membantu turunkan gula darah. Beta-karoten, melindungi sel-sel dari kerusakan. Radikal bebas bisa mempercepat penuaan dan menimbulkan penyakit kronis seperti kanker dan jantung. Antioksidan dari kelor membantu melawan itu semua. 10. Asam amino esensial. Bangun dan perbaiki sel tubuh. Tubuh lansia butuh lebih banyak asam amino untuk memperbaiki sel-sel yang mulai menua. Uniknya, kelor mengandung 9 asam amino esensial yang biasanya hanya ditemukan dalam sumber hewani. Artinya, meskipun hanya daun, kelor bisa memperbaiki jaringan otot, menambah energi, membantu fungsi otak tetap tajam. 11. Serat. Lancarkan pencernaan, atasi sembelit. Sahabat lansia pasti tahu, semakin tua, pencernaan jadi semakin lambat. Daun kelor tinggi serat larut dan tidak larut, membantu menjaga pergerakan usus, mencegah sembelit, menyehatkan mikrobiota usus. 12. Fitonutrien. Senjata rahasia dari tumbuhan. Fitonutrien adalah senyawa alami dari tanaman yang bekerja seperti pelindung tubuh. Kelor mengandung berbagai fitonutrien yang bisa menurunkan kolesterol, meningkatkan fungsi hati, mengontrol kadar gula darah. 13. Bagaimana cara tubuh lansia menyerap nutrisi ini? Yang menarik, meskipun tubuh lansia punya keterbatasan dalam menyerap nutrisi, daun kelor justru sangat mudah dicerna. Bentuk daunnya yang kecil dan kandungan nutrisinya yang larut air membuat tubuh tidak harus bekerja keras untuk menyerap manfaatnya. Sahabat cukup merebus, membuat teh, atau mengolahnya menjadi makanan harian agar tubuh bisa langsung menyerap nutrisinya. Kesimpulan bab ini, kecil tapi hebat. Daun kelor bukan cuma sayur biasa. Ia adalah suplemen alami dari alam. Kandungan gizinya sangat padat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh lansia. Memperkuat tulang dan otot, menjaga penglihatan, menambah energi, menstabilkan tekanan darah dan gula, melindungi tubuh dari penyakit. Tanaman ini seperti paket lengkap dari alam, tanpa efek samping, tanpa pengawet, dan sangat mudah diakses. Sahabat channel Lansia Sehat, kini saatnya kita masuk ke pembahasan yang paling sering ditanyakan oleh para lansia. Bagaimana cara menjaga tulang tetap kuat dan sendi tetap lentur di usia senja? Karena seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai kehilangan massa tulang, otot melemah, dan peradangan sendi makin sering terjadi. Banyak dari sahabat mungkin sudah tidak kuat berjalan jauh, susah naik tangga,
atau merasa nyeri di lutut dan pinggang saat bangun tidur. Namun, tahukah sahabat bahwa daun kelor bisa menjadi solusi alami dan murah untuk menjaga tulang dan sendi tetap sehat? Di bab ini, kita akan membahas secara lengkap bagaimana kandungan di dalam daun kelor bekerja memperkuat struktur tulang, mengurangi nyeri, dan membantu sahabat tetap aktif di usia lanjut. 1. Mengapa tulang melemah di usia lansia? Sebelum kita masuk ke manfaat kelor, mari kita pahami dulu mengapa lansia sangat rentan terhadap gangguan tulang dan sendi. Saat seseorang berusia di atas 50 tahun, tubuh mulai kehilangan kalsium dan fosfor secara perlahan dari tulang. Produksi kolagen menurun. Kolagen adalah protein yang membuat sendi lentur. Aktivitas hormon estrogen dan testosteron menurun, menyebabkan percepatan pengeroposan tulang. Sendi menjadi kaku akibat penurunan pelumas alami sendi, sinovial fluid. Terjadi radang sendi ringan yang makin sering muncul seiring usia. Kondisi ini dikenal dengan istilah osteopenia, penurunan kepadatan tulang, yang kemudian bisa berkembang menjadi osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang yang menyebabkan tulang mudah patah, bahkan hanya karena jatuh ringan. Belum lagi osteoartritis, yaitu peradangan di sendi yang menyebabkan rasa sakit, kaku, dan kadang pembengkakan. Biasanya terjadi di lutut, pinggul, tangan, dan punggung bawah. 2. Daun kelor, sahabat alami tulang dan sendi. Sahabat, salah satu cara menjaga kesehatan tulang dan sendi adalah dengan mencukupi kebutuhan nutrisi harian yang mendukung struktur tulang, memperbaiki jaringan sendi, dan mengurangi peradangan. Dan inilah yang luar biasa dari daun kelor. Kandungan gizinya sangat lengkap dan cocok untuk tugas tersebut. 3. Kalsium tinggi untuk kepadatan tulang. Kandungan kalsium dalam daun kelor sangat menonjol. Dalam 100 gram daun kelor segar, terdapat sekitar 185 mg kalsium, bahkan dalam bentuk kering bisa mencapai 2000 mg per 100 gram. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Manfaatnya: membantu mencegah pengeroposan tulang, mengurangi risiko patah tulang akibat jatuh, memperkuat tulang belakang dan pinggul, menjaga gigi tetap kuat. Kalsium juga berperan penting dalam fungsi otot dan sistem saraf. Dengan kecukupan kalsium, otot bekerja lebih optimal, mengurangi risiko kram dan kelelahan otot. 4. Magnesium dan fosfor, pendukung tulang yang sering terlupakan. Kelor tidak hanya kaya kalsium, tapi juga mengandung magnesium dan fosfor dalam jumlah tinggi. Magnesium membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih baik. Jadi, tanpa magnesium, kalsium bisa saja tidak maksimal diserap. Fosfor berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tulang dan gigi. Ketiganya, kalsium, magnesium, dan fosfor, bekerja bersama untuk meningkatkan kepadatan tulang, mempercepat penyembuhan tulang yang retak atau cedera, menjaga struktur sendi tetap stabil. 5. Antioksidan dan antiinflamasi, lawan nyeri sendi. Salah satu penyebab utama nyeri sendi adalah radang, inflamasi. Peradangan ini bisa dipicu oleh usia, aktivitas fisik berlebihan, atau penyakit seperti osteoartritis. Nah, daun kelor mengandung senyawa antiinflamasi seperti quercetin, chlorogenic acid, camphor. Senyawa ini bekerja dengan cara menghambat produksi enzim penyebab peradangan di tubuh. Efeknya: mengurangi bengkak di sendi, meringankan nyeri lutut, pinggang, dan pergelangan tangan, membuat sendi terasa lebih ringan saat bergerak. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa efek antiinflamasi dari kelor bisa sebanding dengan obat pereda nyeri ringan, namun tanpa efek samping seperti gangguan lambung atau ginjal. 6. Kolagen alami, kelor juga membantu. Produksi kolagen menurun seiring usia, menyebabkan kulit kendur dan sendi kaku. Kolagen juga penting untuk elastisitas sendi. Kelor mengandung vitamin C yang tinggi, yang merupakan bahan utama pembentukan kolagen dalam tubuh. Konsumsi kelor secara rutin bisa membantu merangsang produksi kolagen alami, menjaga elastisitas sendi, meningkatkan pelumas alami sendi. Hasilnya, sahabat bisa bergerak lebih fleksibel, tidak mudah kaku setelah duduk lama, mengurangi bunyi krek-krek saat meluruskan kaki. 7. Kalium dan zinc, perbaiki otot dan jaringan penyangga. Kalium membantu menjaga keseimbangan cairan di otot dan sendi. Jika tubuh kekurangan kalium, otot akan lebih mudah lelah dan kaku. Zinc atau seng berperan dalam proses penyembuhan jaringan, termasuk otot dan ligamen. Kombinasi kalium dan zinc dalam daun kelor membantu memperbaiki jaringan sendi yang rusak,
menjaga kekuatan otot penyangga tulang, mengurangi ketegangan otot setelah aktivitas. 8 studi kasus, kelor untuk penderita osteoartritis. Sebuah penelitian di India mengamati 50 pasien lansia dengan osteoartritis ringan hingga sedang. Mereka diminta mengonsumsi ekstrak daun kelor selama 3 bulan. Hasilnya, 80% peserta mengalami penurunan nyeri sendi signifikan. 70% merasa lebih fleksibel dan tidak kaku di pagi hari. Tidak ada efek samping yang tercatat selama masa konsumsi. Penelitian ini mendukung pengalaman tradisional masyarakat yang telah menggunakan kelor selama berabad-abad untuk mengobati sakit tulang dan sendi. 9. Cara konsumsi kelor untuk kesehatan tulang dan sendi. Beberapa cara mudah mengonsumsi daun kelor. Sayur bening kelor, tempe, untuk tambahan protein. Teh kelor hangat diminum setiap pagi. Daun kelor kukus dijadikan lalapan. Bubuk kelor dicampur dalam smoothie atau bubur. Kapsul kelor, untuk sahabat yang kesulitan mengunyah. Tips: jangan masak terlalu lama agar kandungan vitamin tidak rusak. Kombinasikan dengan makanan sumber lemak sehat, seperti ikan atau alpukat, agar penyerapan nutrisi lebih maksimal. 10. Kapan efeknya terasa? Kelor bukan obat ajaib yang bekerja dalam satu malam. Tapi jika dikonsumsi rutin selama 2-4 minggu, sahabat bisa mulai merasakan manfaatnya. Tubuh terasa lebih ringan. Sendi lebih lentur. Tidak mudah lelah saat berjalan. Tidur malam lebih nyenyak karena nyeri berkurang. 11. Peringatan dan hal yang perlu diperhatikan. Meski alami, konsumsi kelor tetap harus bijak. Jangan konsumsi berlebihan. Cukup 1-2 porsi per hari. Bagi sahabat yang minum obat pengencer darah, konsultasikan ke dokter. Pastikan daun kelor dicuci bersih sebelum dimasak. 12. Kesimpulan bab ini. Sahabat lansia sehat, tulang dan sendi adalah penopang utama kita untuk tetap mandiri di usia tua. Dan daun kelor hadir sebagai penolong alami yang murah, aman, dan kaya manfaat. Dengan kandungan kalsium tinggi, magnesium, fosfor, kalium, antiinflamasi alami, vitamin C untuk kolagen, zinc dan antioksidan. Kelor membantu memperkuat tulang, melenturkan sendi, dan mengurangi nyeri yang sering muncul seiring usia. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat, dan tidak harus mahal untuk mendapatkan manfaat besar. Kadang, solusinya justru ada di pekarangan rumah kita sendiri. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita bahas manfaat daun kelor untuk tulang dan sendi, sekarang kita lanjut ke salah satu bagian tubuh yang juga rentan mengalami penurunan fungsi seiring bertambahnya usia, yaitu mata. Sebagian besar sahabat lansia mungkin mengalami gejala seperti penglihatan buram saat membaca, mata cepat lelah saat menonton TV, sulit melihat jelas saat malam hari, mengalami silau saat terkena cahaya, bahkan munculnya katarak atau degenerasi makula. Itu semua adalah proses alami yang terjadi akibat penuaan. Tapi jangan khawatir, karena seperti halnya tulang dan sendi, mata pun bisa dijaga agar tetap sehat dan berfungsi baik dengan bantuan nutrisi, salah satunya dari daun kelor. Ya, sahabat, mungkin terdengar mengejutkan, tapi daun kecil ini punya manfaat besar untuk penglihatan. Di bab ini, kita akan membahas secara lengkap apa saja penyebab gangguan mata pada lansia, kandungan dalam daun kelor yang bisa membantu memperbaiki penglihatan, cara kerja nutrisi kelor dalam tubuh, dan bagaimana mengonsumsinya secara efektif. 1. Kenapa mata lansia sering bermasalah? Saat kita memasuki usia di atas 50 tahun, fungsi mata mulai menurun secara bertahap. Penyebabnya antara lain, penurunan elastisitas lensa mata, menyebabkan rabun dekat, presbiopi, kerusakan retina, terutama bagian tengahnya, makula, penurunan produksi air mata, menyebabkan mata kering. Paparan radikal bebas selama bertahun-tahun merusak sel mata. Penumpukan protein di lensa mata menyebabkan katarak. Faktor-faktor ini menyebabkan mata menjadi lebih mudah lelah, sulit fokus, hingga kehilangan ketajaman visual. 2. Nutrisi adalah kunci untuk menjaga kesehatan mata. Organ penglihatan sangat bergantung pada asupan nutrisi harian. Tanpa vitamin dan antioksidan yang cukup, mata lebih cepat mengalami kerusakan akibat penuaan. Berikut ini nutrisi penting untuk mata. Vitamin A, membantu retina berfungsi dengan baik, terutama dalam kondisi gelap. Beta-karoten, prekursor vitamin A,
pelindung utama sel mata. Lutein atau zeaxanthin, antioksidan yang melindungi makula dari kerusakan. Vitamin C, E, menangkal radikal bebas. Zinc, mengangkut vitamin A dari hati ke retina. Omega 3, menjaga kelembapan dan struktur sel mata. Dan kabar baiknya, daun kelor mengandung hampir semua nutrisi di atas. 3. Vitamin A tinggi, fondasi penglihatan sehat. Vitamin A adalah senjata utama untuk menjaga mata tetap sehat, terutama dalam mencegah rabun senja, night blindness. Tanda centang putih tebal fakta. Dalam 100 gram daun kelor segar, terkandung lebih dari 7.500 IU vitamin A dalam bentuk beta-karoten, jumlah yang sangat tinggi. Manfaat vitamin A dari kelor: membantu mata beradaptasi di tempat gelap, mencegah mata kering, menurunkan risiko infeksi mata, memperlambat degenerasi makula. Vitamin A juga membantu retina mengubah cahaya menjadi sinyal elektrik, yang kemudian diterjemahkan otak menjadi gambar yang kita lihat. 4. Beta-karoten, pelindung mata dari dalam. Beta-karoten adalah pigmen alami berwarna oranye yang dikonversi tubuh menjadi vitamin A. Beta-karoten juga berfungsi sebagai antioksidan kuat. Tanda centang putih tebal beta-karoten pada kelor mampu melindungi kornea dari kerusakan radikal bebas, mencegah penurunan ketajaman penglihatan, membantu mencegah katarak dan kerusakan retina. Beta-karoten bekerja seperti kacamata pelindung internal yang menjaga bagian-bagian penting mata tetap sehat meskipun terkena cahaya matahari, debu, atau polusi. 5. Lutein dan zeaxanthin, senyawa khusus untuk makula. Makula adalah bagian paling sensitif dari retina yang bertanggung jawab atas penglihatan pusat. Saat makula rusak, penglihatan menjadi buram meskipun objek dekat. Daun kelor mengandung lutein dan zeaxanthin, dua senyawa karotenoid penting yang menyaring cahaya biru dari layar gadget, melindungi makula dari stres oksidatif, mencegah degenerasi makula akibat usia, AMD. Banyak dokter mata menyarankan suplemen lutein untuk pasien lansia, tapi kita bisa mendapatkannya dari daun kelor secara alami. 6. Vitamin C dan E, antioksidan yang jaga sel mata. Mata sangat rentan terhadap oksidasi karena terus-menerus terkena cahaya. Proses ini menyebabkan protein di lensa menggumpal dan membentuk katarak. Vitamin C dan E dalam kelor membantu mencegah pembentukan katarak, memperkuat jaringan ikat di sekitar mata, meningkatkan daya tahan terhadap iritasi dan infeksi. Dalam sebuah studi, konsumsi vitamin C tinggi dikaitkan dengan risiko katarak yang lebih rendah hingga 70%. 7. Zinc, pengangkut nutrisi ke mata. Zinc berperan sebagai kurir yang mengantar vitamin A dari hati ke retina. Tanpa zinc, vitamin A tidak bisa sampai ke mata dan tidak bisa bekerja maksimal. Kandungan zinc dalam kelor membantu pembentukan pigmen penglihatan, mencegah kerusakan retina, mempercepat proses penyembuhan infeksi mata ringan. 8. Mengurangi risiko katarak dan degenerasi makula. Dua gangguan mata paling umum pada lansia: katarak, lensa mata keruh, menyebabkan penglihatan kabur. Degenerasi makula, AMD, pusat penglihatan menurun, sulit membaca atau mengenali wajah. Daun kelor membantu mencegah keduanya karena mengandung antioksidan tinggi, menyediakan lutein dan vitamin A, menetralkan radikal bebas penyebab kerusakan retina dan lensa. 9. Studi ilmiah, efek kelor pada kesehatan mata. Penelitian dari International Journal of Biological Sciences menyebutkan bahwa ekstrak daun kelor memiliki efek protektif terhadap sel retina yang terpapar cahaya berlebihan. Studi lain pada tikus menunjukkan bahwa pemberian kelor mampu meningkatkan ketebalan retina, meningkatkan produksi air mata alami, mengurangi stres oksidatif di mata. Meski studi pada manusia masih terbatas, hasil awal sangat menjanjikan dan memperkuat keyakinan bahwa kelor layak dikonsumsi sebagai pelindung mata alami. 10 cara konsumsi untuk hasil maksimal. Untuk mendapatkan manfaat optimal bagi mata, sahabat bisa mengonsumsi kelor dalam bentuk teh kelor setiap pagi atau sore, sayur bening kelor wortel, kapsul kelor jika sulit mengunyah, bubuk kelor ditabur di bubur atau nasi tim. Kombinasikan dengan sumber lemak sehat seperti minyak zaitun, agar penyerapan vitamin A dan beta-karoten lebih maksimal. Tips tambahan: hindari memasak terlalu lama, cukup 3-5 menit. Cuci daun kelor dengan air mengalir sebelum dimasak.
11 efek yang bisa dirasakan. Jika dikonsumsi rutin 2-4 minggu, mata terasa lebih segar, tidak cepat lelah saat membaca, mengurangi keluhan silau atau penglihatan buram, mencegah bertambah parahnya katarak dan degenerasi makula. Perlu diingat, kelor bukan penyembuh instan, tapi dengan disiplin konsumsi, efek jangka panjangnya bisa sangat membantu menjaga fungsi penglihatan tetap optimal. 12. Kesimpulan bab ini. Sahabat lansia sehat, penglihatan adalah jendela dunia. Kita bisa menikmati wajah anak, membaca Al-Quran, dan menonton TV bersama cucu karena mata yang sehat. Jangan biarkan mata menjadi kabur hanya karena kurang gizi. Dan Alhamdulillah, Allah sudah menyediakan daun kelor, tanaman sederhana tapi kaya manfaat. Dengan vitamin A tinggi, beta-karoten, lutein, zeaxanthin, zinc dan antioksidan kuat. Daun kelor bekerja menjaga kesehatan mata dari berbagai sisi, mencegah katarak, menguatkan retina, melindungi makula, hingga menyehatkan saraf optik.